Dari provinsi 30-an, itu ya 30. Oh, Jadi dari semua provinsi. 30 sekolah. Wow, dan di semua lomba kita dapat piala. Iya. Tepuk tangan dulu Wow, dong. keren. Alhamdulillah. Kalau bisa tahu Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Aditya Lukum Dan saya Siti Rifka Akila. hanya di OSIS OSIS punya punya podcast. Halo Kak Rifka. Hai Kak Adit. Lama ketemu. tidak berada di sini dengan Anda. Biasanya kan ketos kan? Iya. Iya. Oke, hari ini kita mau bahas lagi salah satu organisasi yang sudah ada di MAN 1 Kota Gorontalo. Duh, organisasi apa tuh Kak Adit? Oke, ada siapa di sini? Halo, saya Aulia Nur sebagai Ketua PKR Asalam. Dan saya Bahtiar Mada sebagai Korlap PKR Asalam. Halo kau, halo Kak Iyar. Hai, Kak. Bahtiar ini pagiannya bukan Kak Bahtiar ya, tapi Kak Iyar. Atau Kak Adam. mau panggil Kak Adam juga bisa. Dua-duanya juga bisa. Dua-duanya juga bisa. Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Kalau Kak Rifka sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Mental aman? Aman-aman. Kebaikan kita lagi ulangan ya kan? Oh, iya. Tapi masih bisa menyempatkan waktu buat ada di sini. Podcast, iya. Mau bahas organisasinya atau orangnya dulu Kak? Duh. Organisasinya dulu deh. Organisasinya dulu aja. PKR. PIKR. Kemarin tuh denger-denger ikut kegiatan ya Kak? Tunggu dulu dong Kak. Apa tuh? Jujur saya nggak tahu pikir itu apa. Duh. Kak, Karena kan kita bukan dari organisasi itu. Kak Rifka sendiri tahu tidak? Parah sih. Tidak kan? Pastinya tidak kan? kepanjangan PKR tuh apa sih? Ya, Kita mungkin taunya dari PKR doang. dari yang kepalanya dulu yang bisa menjelaskan. Tentu saja ketuanya dulu, kau dong. Iya. Jelasin ke kita dan ke teman-teman di rumah kalau apa sih organisasi PKR itu? Oke, jadi memang masih banyak yang belum tahu PKR. PKR itu singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja yang dikelola oleh dan untuk remaja di bawah naungan BKKBN. Wah, PKKB. ada naungannya. Iya. Nah, terus PKR ini apa ya? Manfaat dan fungsi PKR ada di sekolah itu untuk apa? Kalau dari kepanjangannya saja Pusat Informasi Konseling Remaja, jadi PKR ini identik dengan remaja. Jadi kalau misalnya ada remaja-remaja yang butuh konseling, ada masalah bisa cerita-cerita dengan kita dan dijamin masalah-masalah itu pasti kita jaga. Wow. Berarti bebas curhat dong. Kak? Iya. Untuk bisa. seluruh warga MAN Iya. 1 Kota Gorontalo? Wow. Bisa. Bukan Kakaknya hanya mau untuk peserta curhat. PKR doang. Iya, bisa seluruh seluruh remaja. Tapi kalau menurut Kak Iyar sendiri, apa itu sudah terlaksana dengan baik? Apa karena yang saya lihat belum terlalu banyak ya yang orang-orang yang bisa terbuka sama PKR. Karena yang saya lihat soal apa tadi? Orang-orang yang mau apa dulu? Curhat. Itu kan kayaknya kurang pasti dong. Ya kan? Iya emang kurang Kak. Karena untuk curhat itu kan agak gimana gitu buat Butuh yang namanya kepercayaan. ungkapin privasi sendiri gitu kan. Apalagi belum kenal gitu. Mau curhat, siapa tuh? Jadi Iya, gitu. benar. Masih harus Masih ada dalam satu forum kita kepercayaan sendiri dulu. gitu. Oh. Untuk Oh yang berarti di luar-luar dimaksimalkan Ya. untuk orang-orang yang ada di dalam organisasi dulu. Iya. Tapi Iya. tidak tertutup bagi untuk orang-orang yang Di luar di organisasi. luar organisasi PKR. Lalu untuk orang-orang di dalam organisasi tersebut apa sudah pernah ada yang curhat Kak? Banyak, Kayaknya sering nih Kak. ya sering. Sering. itu tugas Masalah konselor hidupnya. sebaya. Iya. Terus yang menangani orang-orang curhat itu siapa Kak? Apa ketuanya atau korlapnya atau sekretaris atau bendaharanya? Sebenarnya semuanya bisa, tapi emang ada tugas khusus
itu biasanya sama konselor sebaya atau pendidik sebaya. Tapi cenderung ke konselor sebaya. Oh, jadi ada bidangnya ya, Mbak? Iya. Oh. Paham. Berarti kalau saya ingin curhat, larinya ke konselor Konselor, sebaya. iya. Ya, bukan kayak konselor sebaya, bukan kayak KIR ya. Soalnya Jangan. rumor mengatakan kalau KIR adalah pemikat wanita ya. Wow. Waduh. Itu tidak wow. betul. Saya tidak berasa seperti itu. Oke, lanjut dulu. Pick Air, organisasi yang besar banget. Amin. Tentunya butuh ketua yang bisa membawa organisasi ke jalan yang lebih baik. Kalau dari kau sendiri, kau mau membawa Pick Air menuju organisasi yang seperti apa? PKR ini kan memang sudah terbaik dari 2017 seprovinsi Gorontalo. Wow. Tepuk tangan dong, Kak. Dan itu tentunya bisa dibilang agak sedikit susah untuk menjadi ketua organisasi terbaik, tapi untuk melanjutkan perjuangan kakak dan ingin lebih baik lagi untuk organisasi ini, jadi apapun itu untuk PKR. Wah, keren Wah, banget. hebat sekali ketua Pick Air kali ini. Dari semangatnya kau udah oke ya kak? Oke Sekarang banget. tanya anggotanya dulu dong. Dari Anggota. korlapnya dulu. Korlapnya dong, Bagi Kak. yang nggak tahu, korlap itu koordinator lapangan ya. Iya. Ya, dari korlapnya bagaimana cara menanggapi semangatnya ketua yang luar biasa ini? Apa yang sudah dikerahkan dari dalam diri untuk membantu ketuanya? Tentunya karena saya banyak organisasi ya. Jadi Banyak. Banyak. iya. Bukan Bisa sombong ya. disebutkan kali. Bisa disebutkan Kak organisasi apa aja itu? Jadi yang pertama ada Pick Air, Asba 2. Sentra Tasik, OSIS, keolahragaan sama Formana. Tepuk tangan. Keren. Jadi Keren. buat bagi waktunya itu susah Kak. Jadi melihat Kak Aulia itu kayak ya ampun kayak susah. Pokoknya susah gitu. Tapi dia bisa gitu buat Apalagi dia seorang perempuan ya. Iya. iya, Dari perempuan pandangannya jadi Kak Rifka, ketua. kalau sebagai seorang perempuan, kau wanita yang kayak gimana? Perempuan yang kayak gimana? Seorang perempuan menjadi pemimpin itu hal yang harus saya apresiasi. Keren. Karena Keren ya, coba keren. ya, coba lihat organisasi di mana satu kota Gorontalo ini rata-rata pemimpinnya adalah seorang laki-laki. Laki-laki. Dan KAU berhasil menunjukkan bahwa Wow. perempuan itu bisa menjadi Keren. pemimpin. Apalagi Keren. Gorontalo tidak lepas dari mindset yang namanya perempuan itu lemah. Betul. Ya, di Tidak hanya kehidupan Gorontalo sehari-hari sih. kita tidak bisa berbohong kalau orang-orang menganggap perempuan itu Lemah. adalah Iya, makhluk yang lemah. lemah. Ya kan? Oke, tadi kayaknya Kak Rifka udah nyinggung soal lomba nih tadi. Iya. Soalnya Lomba apa tuh Kak? soalnya rumornya beredar di Mansa Kota Gorontalo, Iya, Kak. katanya diambil semua pialanya. Iya, Dapat diborong semua. dong, Kak. Diborong dong. Minta klarifikasi. Dibantai-bantai. Kalau boleh tahu kegiatan apa itu? Jadi itu kegiatan dari Forum Genre BKKBN. Itu namanya Lomba Adu Jak. Jadi adu itu apresiasi duta dan jak itu jambore ajang kreativitas. Jadi itu ada duta genre, pemilihan duta genre dan disatukan dengan jambore ajang kreativitas. Nah, jambore ajang kreativitas itu dari satu provinsi ini semua sekolah ada perwakilannya. Jadi itu dilombakan dan banyak sekali berbagai macam lomba yang ada di sana. Tuh. Ternyata pikir ada jamborenya. Iya, Menurut ada. Saya kira cuma pramuka yang ada jambor. PMR Ada. juga ada kali. Iya. Oh, Pemet juga ada. Jumbara. Jumbara. Oh. Setahu saya. Duh, malu banget. Saya sih pulang Kak. Saya penasaran nih sama kau tentang adu jak yang tadi kau jelaskan. Itu berarti kegiatan tersebut di bawah naungan BKKBN. Iya. Lalu yang mengutus pesertanya itu bukan cuma dari satu kota Gorontalo aja, Kak? Iya, banyak. Jadi sekolah di kota itu sekitar berapa sekolah ya? 7.
Iya, dari provinsi 30-an, itu iya, Oh, jadi dari semua provinsi. 30 sekolah. Wow, dan di semua lomba kita dapat piala, Iya. tepuk tangan dulu Wow, dong. keren. Alhamdulillah. Kalau bisa tahu Alhamdulillah. lomba apa aja tuh Kak? Ada pentas seni, penyuluhan, lomba cerdas cermat, terus apa lagi ya, outbound, sama Kelompok terfavorit. iya kelompok terfavorit. Komputer favorit. Kalau tidak salah saya lihat fotonya Kak Ir pegang piala apa itu? Oh, yang itu cerdas cermat kan? Oh, cerdas cermat ternyata. Kak Ir ini memang orangnya potensial ya, saya lihat. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Lalu untuk kegiatan adu jak tersebut dilaksanakan berapa hari kak? Itu dilaksanakan 3 hari, iya 3 hari 2 malam. Kalau nggak salah nginap ya Kak? Iya, nginap di mes haji. Yang nginap ada berapa orang dari mana? Ada 5 orang Perwakilan. perwakilan. Bisa disebutkan kak? Sekalian mengenalkan kepada Jadi yang ikut itu sebenarnya kalau tahun lalu itu ada diikut sertakan 10 orang, tapi yang tahun ini hanya 5 orang karena mungkin situasinya. Jadi setiap provinsi itu memutuskan 5 orang. 5 orang yang ikut itu ada saya, Iyar, sama anggota PIK-R itu ada Afnan, Meisha yang kelas 10, dan ada Ririn yang kelas 11. Kalau Karirin pasti kalian udah tahu karena udah ada di podcast sebelumnya yang sama PMR, yaitu wakil Iya. ketua PMR Karirin. keren banget. Jadi kalau kalian belum nonton ya singgah dulu di video sebelah terus kesini lah. Oke, udah bahas tentang organisasinya, gimana kalau kita bongkar nih? Oke, Wow. bongkar Sosok. orangnya. Saya Oh. sangat pengen Jadi bongkar Kak Iyar nih. Saya malah penasaran sama Kak Au nih. Saya penasaran banget sama Kak Iyar. udah dibidik nih dari tadi. Oke, siapa dulu nih yang nanya? Karika dulu. Oke, dari aku. Aku tuh penasaran banget sama Kak Au. Kak Au ini kan seorang perempuan yang menjadi ketua dari organisasi. Nah, organisasi tersebut organisasi PIK-R yang dikenal sebagai organisasi cukup terkenal di satu kota Gorontalo yang bernaungan BKKBN. Gimana tuh Kak untuk menjalankan proker-proker yang telah ada di organisasi itu? Ya, tentunya tidak mudah, dan apalagi prokernya kita itu paling banyak yang besar-besar. Jadi butuh dana yang banyak, kekuatan yang banyak. Jadi ya agak sulit kalau tidak banyak dukungan dari lingkungan sekitar sih. Terutama lingkungan sekolah ya. Iya. Sangat dibutuhkan. Iya, sangat Sangat, dibutuhkan. Iya. Untuk suka duka menjadi ketua apa tuh Kak? Kalau sukanya banyak, pengalaman tentunya, yang kan baru kali ini juga jadi ketua, dan sekalinya jadi ketua langsung jadi ketua organisasi terbaik, jadi tentunya sulit ya. Terus kalau susahnya mungkin mengatur waktu antara organisasi, pelajaran, dan urusan pribadi gitu. Tapi alhamdulillah teratur dengan baik. Iya, alhamdulillah. Oke. Karena ada yang sempat kita lewati, jadi daripada apa dulu terlalu jauh, jadi saya mau bahas soal salah satu program mungkin ya namanya di PIK-R. Ada program keluarga berencana. Bukan. Program yang mana? Ada program yang itu yang di videonya PIK-R. Video apa dulu? Cegah Cari dulu. stunting kali. Bukan. Programnya itu ngebahas soal remaja yang Yang pergaulan bebas. pergaulan bebas gitu. Ada kan? Oh, mungkin yang di pentas ikan waktu Jambore kemarin kali. Yang itu. Enggak, yang ini. Buka dulu IG PIK ya. Sabar. Dibuka dulu ya. Nah, di reels. Ada. Sabar. Kair jadi model. Mana ya? Udah ingat nggak Kak? Belum. Ya, mana ya?
Ya nggak ada. Tapi kalau boleh tahu, coba sebutin dulu program-program yang ada di PIKR. Siapa tahu bisa ingat sih. Program Mungkin bukan itu program. ya program yang BKKBN kasih buat PIKR. Banyak sih. Kalau lomba itu paling tentang stunting. Kalau program yang di video kan belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi kalau program yang udah yang kayak materi yang dikasih dari BKKBN. Kepanjangan BKKBN apa dong? Badan Ayo loh. Ayo Oh loh. my God. Mampus loh. Mampus loh. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Iya. Nasional. Apa? Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, itu keluarga berencana. Apa itu keluarga berencana? Itu yang saya mau tanya dari tadi. Oh, itu. Lah, gila. Oh, jadi penjelasan tentang BKKBN. Iya. Iya, kalau keluarga berencana itu 2 anak cukup. Jadi apa ya? Mengupayakan supaya dalam keluarga itu bisa menjadi keluarga yang ideal. Idealnya itu bisa misalnya menikah mencapai usia ideal. Semuanya terencana gitu. Iya, terencana. Jadi untuk kedepannya nanti keluarga Udah siap. itu iya udah siap. Baik mental, fisik, ekonomi. Ekonomi. Jadi Apa menghindari kepanjangan PIKR? perceraian. Balik lagi, kepanjangan PIKR. Pusat Informasi Konseling Remaja. Konseling remaja. Iya. Jadi kalau Seputar seputar remaja Iya. kan. Sekarang ini lagi marak-maraknya kasus pergaulan bebas. Ya. Kalau menurut KAU dan KIR sebagai seorang PIKR, gimana cara kita untuk menghindari yang namanya Pergaulan bebas. Dari saya dulu nih Kak. KIR dulu kayaknya. KIR dari tadi. Jadi pergaulan bebas tuh emang banyak ya, sering ditemui. Apalagi di lingkungan saya sana. Emang Lingkungan banyak mana tuh, Kak? Lingkungan mana tuh, Kak? di daerah saya sana. Daerah sebutin daerahnya enggak apa-apa. Saya tinggal di Suawa. Oh, Suawa. Nanti kalau yang mau ketemu KIR ke Suawa. Salam dari Suawa. Jauh ya, dari Suawa ke kota. Oke, lanjut. Jadi saya tuh milih pergaulan. Kalau saya masuk ke dalam suatu kelompok gitu atau komunitas dan saya rasa ini nggak baik, nggak benar. Mereka tuh kayak merokok, minum-minum gitu. Ya besoknya saya nggak balik lagi gitu. Kayak ngindar gitu. Pernah, apakah pernah terjadi, Kak? Pernah. Alhamdulillah saya menjauh dari itu. Keren. Itu sih Iya. yang saya lakukan untuk sekarang. Kalau dari saya sih untuk menghindar itu tentunya dari diri sendiri dulu ya. Jaga diri sendiri dulu. Kalau misalnya udah merasa ya bisa menghindari itu, bisa mengajak orang lain juga menghindari yang tidak baik. Tapi kan Kak, dari ceritanya Kak Iyar tadi, kalau dia menghindari orang-orang yang seperti itu, tapi bukan berarti Kak Iyar tidak mau lagi berteman dengan dia kan. Kayak berteman bisa dengan orang-orang yang seperti itu, tapi jangan sampai terbawa ke dalam hal yang mereka bawa ke kita. Iya, apalagi yang buruknya ya, Kak. Kalau Jadi saya baik-baik tuh aja, karena menurut saya orang-orang yang kayak masih kayak ngerokok gitu, ya, belum tentu mereka orang-orang yang jahat. Iya, Iya. benar-benar. Karena sekarang juga banyak orang-orang baik yang orang-orang jahat yang bersembunyi di dalam kebaikan ini. Setuju, setuju. Quotes of the day. Oke, lanjut bahas orang-orangnya. Tadi udah selesai masa penasaran saya, udah terisi penuh. Belum sih, belum bahas KIR. Next, Kak Iyar nih, Kak. Bahtiar Mada. Wow, wow. Are you ready? Angkat tangan jika menyerah. Lambaikan tangan ke kamera. Saya mau tahu perjalanannya seorang Bahtiar, kayak berjalannya dalam menjadi seorang Bahtiar yang sekarang gitu. panjang nih. Panjang dong. Bisa seharian saya cerita di sini. Dari lahir di mana? Ya, profilnya Kayar tolong diceritain di sini. Bisa dimulai, bisa dimulai. Saya perkenalkan nama panjang saya ya. Adam Revandi Zulbahtiar Mada. Wah, panjang banget.
Kalian bisa panggil apa aja yang ada di nama aku itu. Umur saya 17 tahun. Saya tinggal di Suawah. Teman-teman sudah tahu semua. Dan untuk Karifka kayaknya kalau dengar kata Suawa ketawa terus nih, kau Kak. kok gitu Kak? Nggak mau nyenggol. Jangan lupa Anda juga orang apa gitu. Oke, siap. Lanjut Kak. Di sini tak ada yang Suawa kupukulin. No, kita damai ya. Oke, lanjut Kak. Apa ya? Profil itu aja sih. Oh itu aja, oke. Yang memotivasi Kayar buat masuk di PKR apa? Karena yang saya lihat PKR mayoritas anggotanya itu cewek. Ya perempuan. Bukan Diskriminasi. sebuah kebohongan ya kan? Tapi emang PKR itu dikenal sebagai organisasi perempuan. Iya kan? Iya. Terus yang memotivasi Kak Iyar yang notabene seorang laki-laki apa buat masuk PKR? Sebenarnya pas masuk MAN ya kan disuruh pilih organisasi. Jadi saya tuh dari MTS udah masuk pramuka. Jadi mau coba yang baru lagi gitu di MAN. Cari Dan pengalaman. saya lihat di listnya itu akan ada PKR. Dan saya nggak tahu nih apa nih PKR. Cuman pernah dengar. Dan saya search ke Google gitu dan ketemulah kayak remaja-remaja lagi sosialisasi, lagi berinteraksi sama pemerintah, ada yang gitu. Jadi saya kayak tertarik gitu. Banting setirnya jauh ya kan dari pramuka ke PKR. Ya sih saya tuh pengen coba hal yang baru. Apa yang saya rasa tertarik dan bagus gitu. Kalau Berarti- Tika Iyar mau balogan, Gorontalo. Silahkan. Mari Jo, silakan. Kalau mau pakai Gak apa-apa. balogan, Jangan tahan-tahan. jangan tadi. Somba bilang kita kok di saya. Malu Jangan sok-sokan pakai logat di sana. Pakai logat sini jadi. Berarti Kak Iyar masuk PKR hanya modal penasaran. Lalu sekarang sampai Berarti- gak nyangka-nyangka jadi korlap. Wow. Kalau rasa penasarannya udah terpenuhi Kak, berarti mau keluar dong. Enggak, buktinya saya sekarang masih di Oke. PKR. Udah betah ya. Udah dianggap Stay rumah. ya, stay. Iya. Kayar masih single atau? Wow. Duh nyenggol nih. Pertanyaan yang sangat sulit. Jawab aja Kak. Iya, single. Oh single. Bukan virtual, Kak. Ladies. Enggak. And gentlemen. No, just ladies. Tentukan pilihanmu. Mau Kayar sekarang atau besok? Jangan ya, Kayar itu punyanya cewek-cewek PKR ya. Milik. Milik Hak cewek-cewek milik. PKR. Hak milik mereka. Nggak bisa diganggu gugat ya. Kalau Kak Au sendiri statusnya apa nih? Oh. Saya dengar rumor nih Kak. Kalau kau statusnya Wah, berat nih bahasnya. lagi friendzone ya Kak. Astaga. Ayo. Itu rumor dari mana, Kak Adit? Hah? Rumor dari mana? Dengar dari mana? Kemarin nggak sengaja ada orang lewat. Bisikin Kak Au friendzone. Ada angin Iya. gitu masuk. Nih nggak ada tahu Kau itu friendzone. Oh my god. Ya, No, kesebarnya. just karena dengar-dengar orang bilang kayak gitu, jadi saya merasa kalau itu kebenaran. Apakah itu kebenaran? Apakah itu fakta atau bukan? Kalau sekarang sudah tidak sih, Oh, tapi pernah. Oh, pernah. Pernah. Sudah Agak gimana gitu ya dengernya friendzone Kak. sudah tidaknya itu ente Sudah tidaknya itu cuma berakhir di ente, nice try atau sampai di situ, baru habis itu udah enggak. Ente. Oh, ente, sayang nice try. sekali. Sabar ya. Sangat berat. berat sekali jadi ketua ya. Ya, sangat. Mana nangis tuh Kak? Mana? Suka siap tisu. Ya nanti di rumah aja ya Kak. Tiada tisu, langsung pakai iya. Tapi emang dari kau sendiri yang menghindari status untuk pacaran atau memang Enggak mau. atau memang nasib? Kayaknya nasib. Atau dari awal ente terus.
Dua-dua bisa jadi sih. Kalau Kak Ir gimana itu? Emang milih buat single atau Nasib. Iya, belum ada aja gitu, belum ketemu. Belum ada yang ketemu pas. apa belum mau? Enggak ada yang mau mungkin. Enggak ada yang mau. Atau Kak Iyarnya yang nggak mau kali ya? Bohong banget seorang korlap Pick Air yang selalu tampil di mana-mana. Oh, iya. Tidak mungkin tidak menjadi incaran. Yang sana sini pulang-pulang balik sekolah. Pasti banyak yang minat. Mungkin itu yang buat saya jadi lupa buat percintaan gitu. Bener. Habis kalian nonton video ini, DM IG-nya Kak Ir kalau kalian suka Kak Ir. No. Yang masih memendam, Kak Iyar ungkapkan. tidak tertarik guys. Dia mau fokus ke Pick Air. Ya enggak Kak? Ya gitu juga. Enggak gitu juga dong Kak. Aduh malu banget. Iyar bilang iyo ke. Bat tahu-tahu nggak nanya. Oke, apalagi nih Kak yang belum kita bahas? Satu hal yang paling penting. Kelupaan. Motivasinya kau buat jadi ketua dong. Itu tuh nggak harus nggak boleh lupa itu kayak harus ada di setiap videonya kita. Yang memotivasi seorang Aulia untuk Menjadi ketua. memimpin Organisasi. organisasi yang bisa dibilang bukan organisasi kecil. Kalau motivasinya itu sebenarnya suka jadi pemimpinnya itu dari pas lulus MTS itu emang so pengen sekali jadi ketua, apalagi kalau MTS itu juga Ana jadi Pick Air toh, anggota Pick Air, dan itu balia ketua urus sana sini itu kayak bikin penasaran. Itu berat sekali. Jadi pengen coba, apalagi di Man ini Pick Air-nya itu terkenal sekali kan, Pick Air Asalam. Dan setiap kali muda palia Pick Air Asalam itu wah kayak keren sekali, kayak badiri bulu-bulu nyawa. Jadi Nyawa. Mencobanya Jadi- itu yang langsung berat gitu ya. iya, jadi pas masuk langsung pengen niat jadi ketua, dan pas dekat-dekat pemilihan itu baru takut karena baru sadar ini kan pikiran terbaik, jadi DP bukan beban juga sih, tanggung jawab bakal besar sekali. Iya. Gitu. Apalagi kan orang-orang sudah termakan isu kalau Pick Air ini Pick Air terbaik. Iya. Gimana nih kalau berpindah ke Hmm. kepemimpinan? Apakah akan Benar-benar. tetap mendapatkan gelar Pick Air terbaik ataukah Iya. Apalagi benar. tahun ini kita kan jadi Pick Air Iya, percontohan. alhamdulillah. Bakal berat untuk kedepannya. Ya. Iya. Tapi Keren banget sih. Iya, keren banget sih. Terus dari Kak Ir dan kau, pastinya kita semua lelah dong sekarang. Capek banget. banget. Kan? Lagi ulangan. Lagi ulangan. Nginget proker nih, aduh bulan Iya, depan proker apa organisasi. ya? Apalagi seorang ketua korlap, aduh gimana suka untuk menetralisir hal-hal yang membuat capek banget. Gimana dari kakak? Dari Kak Yar dulu Mungkin kali. Kak Yar. Jadi saya tuh biasa ya pulang sekolah tuh sampai sore di sekolah. Pokoknya tiap hari tuh ada aja kegiatan yang masuk. Jadi kayak terus saya pulang ya, udah jalan di jalan kayak seneng lihat jalan gitu kan. Saya emang anak alam banget ya. Asik, Jadi- asik. Anak indie. Healing ya. Healing. Anak indie. Jadi pas di jalan tuh enggak. kayak- Kayaknya enggak bisa disebut anak indie sih, anak jedak jeduk. Oh iya benar. Karena Kak Ir semua dibuat jedak jeduk. Fakta kan? Ya fakta. Fakta-fakta. Oke, lanjut Kak. Jadi pas di jalan tuh kayak seneng banget, udah pulang, udah lepas semua. Tapi masih mikir buat besoknya tuh kan ada lagi kegiatannya. Jadi kayak campur lah. Jadi pas sampai rumah tuh capek banget. Pas di motor kan nggak kerasa, kayak beban-beban semua. Kayak di rumah tuh kayak pengen tidur aja gitu. Sampai besok atau selamanya? Iya, Wow. gue tuh pulang kayak cuman numpang tidur, paginya mandi terus ke sekolah lagi. Iya benar. Gitu aja terus. Tapi kalau nggak kayak gini nggak asik kan Kak? Iya. Masa-masa benar sekali. muda tuh cuman sekali loh. Jangan sampai kita nyanyain masa muda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Benar Bahkan sekali. kayaknya masa SMA kita ini kurang ya.
Iya. kurang setahun ya kan? Banget Iya. banget. Setahun yang lalu udah pandemi, Iya, direnggut oleh pandemi. ingat pandemi, tapi sekarang alhamdulillah udah normal lagi. Alhamdulillah. Ya, tapi Jadi itu sih. organisasi-organisasi wah sudah membuka pintunya masing-masing nih, lihat kita organisasi yang sudah terbelenggu selama setahun, akhirnya kita membuka eksistensi kembali. Iya. Tapi dari Kair sendiri, tips buat memberi semangat pada diri sendiri kayak gimana? Kayak yang memotivasi buat tetap semangat, tetap Iya. ya, mau bekerja gitu. Jadi satu hal yang saya tanamkan gitu, jangan jadikan semua itu beban, jadikan itu tanggung jawab. Oh, Jadi kayak tiap hari itu mikirin, tapi bukan beban gitu, kayak ini tanggung jawab harus dilaksanakan. Jadi kayak lama kelamaan juga bakal terlaksana gitu. Selama kita memikirin itu tanggung jawab. jadi jalanin aja ya Kak. Iya, iya. Jangan mikir waduh bakal ada rintangan apa nih ke depannya. Cukup jalani saja, pasti itu akan berlalu juga. Jangan jadikan apa Itu sebagai Beban, beban. beban, jangan jadikan beban, tapi jadikan sebagai pelajaran. tanggung jawab. Kalau saya pelajaran, saya karena tanggung manusia adalah makhluk yang gila pengetahuan. Iya. Kita semua pasti ingin Pengen tahu tahu berbagai semua. hal. Kalau dari kau sendiri bagaimana? Yang Cara menjaga. kau mengatasi lelah, mau secara mental, fisik, gimana? Sebenarnya kalau saya itu pasti bakal ingat tujuan awal saya buat bisa berada di titik ini. Jadi tidak mudah kan buat saya jadi ketua, dan perjalanannya itu cukup panjang dan tentunya sangat susah, benar-benar susah. Jadi mau ingat itu DP perjalanan dan tujuan saya jadi ketua itu bisa menjadikan saya semangat. Kalau misalnya so capek, kayak so lagi malas berpikir itu ini, jadi bakal semangat ulang, dan pastinya dukungan dari keluarga yang paling bikin semangat sih, mama. Itu Ya. Untuk mamanya kau, hai. Hai tante. Memang kami berdua juga dukungan dari mama. Karena cuma punya mama. Karena cuma punya mama. tidak bermaksud. Gak ikutan ya. Angkat tangan. Oke. Kayaknya kau itu orang yang sangat menghargai proses ya. Iya. Masya Allah. Jadi buat kalian yang lagi berproses dalam satu hal, tetap tekuni aja ya. Iya. Percaya aja, pasti Akan ada hasilnya. akan ada Pasti. hasilnya pasti. Dan kalau umpamanya hari ini kalian gagal, masih ada hari esok. Terakhir nih, Kair punya pesan apa buat teman-teman yang ada di rumah? Silakan Kair. Ada pesan apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Semangat. Just Oh. semangat. Kayak Cowok cool. Kulbet lang. Kulbet. Oke lanjut. Apa pesan-pesan buat teman yang di rumah? jadi jangan pantang menyerah. Istirahat tuh boleh. Berhenti jangan. Ingat istirahat, jangan berhenti. Kita bisa istirahat buat melanjutin semuanya. Oke. Kalau dari kau? Semangat, kayak Kak Adit bilang tadi, jangan menyerah. Kalau gagal coba lagi dan hargai waktu, dan jangan lupa guru terbaik adalah pengalaman. Ya, hebat. Keren banget. Wow, udah nggak kerasa udah setengah jam ya kita berbincang. Mungkin mau 1 jam. Terima kasih buat kau dan Kair udah mau kami berdua aja sih sini. Makasih. Udah mau cerita-cerita walaupun mungkin ceritanya Nyenggol privasi. nyenggol privasi ya, tapi Udah. tapi alhamdulillah mereka berdua ternyata humble banget orangnya. Iya, humble Walaupun banget. mungkin Amin, ada ya Allah, amin. orang-orang kalau lihat kau sama Kair itu kalau di lingkungan sekolah kayak Jutek itu enggak, itu bohong, gimmick doang itu. Kalian Oke. belum kenal. Kak Ika, ada pesan buat teman-teman itu? Oke, untuk teman-teman yang di rumah tetap semangat. Lagi musim hujan, jangan lupa jaga makan, jaga tidur, jaga kesehatan, paling penting. Dan jangan lupa follow IG OSIS Man 1 Kota Gorontalo. Ya, jangan lupa follow IG PIKR Asalaman 1 Kota Gorontalo. Dan untuk semuanya, terima kasih udah mau nonton kami dari awal sampai akhir.
Jangan pernah bosan buat nonton Mansa TV ya, buat nonton podcast OSIS maupun acara-acara lainnya. Dan untuk kalian semua yang lagi mau itu pelajar, mau mahasiswa atau mahasiswa juga pelajar kan. Mau itu pelajar atau orang-orang yang sudah kerja, untuk tetap semangat. Percaya aja dengan apa yang sedang kalian lakukan dan jangan patah semangat. Terutama buat OSIS 02 tetap semangat karena kita punya banyak proker nantinya. Iya. Oke, saya Aditya Lukum. Dan saya Siti Rifka Akila. See you next time. Bye. Dah. Dadah, kamera utama dulu.